Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Selasa pagi yang sudah tanggal 26 Agustus 2025. Waktu berjalan terus, berarti selalu saya katakan makin mendekati kedatangan Tuhan. Semuanya akan berakhir, tapi bagi Bapak Ibu yang setia kepada Tuhan, tidak akan berakhir. Karena apa? Ada janji Tuhan kekal selama-lamanya. Itu yang kita nanti-nantikan. Puji Tuhan untuk itu, mari Bapak Ibu, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, kita tidak mau buang waktu dengan sia-sia. Pergunakan setiap kesempatan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jauh dari dosa, tapi makin melekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau baca Esra pasal terakhir, pasal 10, 13 sampai 44. Ini adalah yang terakhir, karena besok pagi kita melanjutkan kitab Nehemia, ya, lanjutan dari kitab Esra. Kita mau baca di sini komitmen Esra dan bangsa Israel, khusus Yehuda Benyamin. Dia tinggalkan istri asing yang menyembah berhala. Kan mereka sudah saya terang kemarin jatuh di dalam dosa, sehingga mereka terpengaruh oleh berhala-berhala yang dibenci sama Tuhan. Demikian kehidupan kita. Kita mau benci terhadap dosa, cerai dengan dosa, tapi bergaul karib dengan Tuhan, karena Dia tuh Tuhan suci. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, men, haleluya. Bumi langit tujuh kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, 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 amin, haleluya. Suci, 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 mari Tuhan, mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Suci, 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 kudus Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Tertulis pula di dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan Yesus Maha Kudus. Amin, haleluya. Mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa pada pagi hari ini.
Kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kehidupan. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita dipelihara sama Tuhan sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan yang besar. Pergunakan setiap kesempatan. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Tuhan itu maha sempurna. Maha kudus. Di surga enggak ada barang najis. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 27. Di surga tidak ada barang najis. Karena tempat tata Allah begitu kudus. Karena itu kita latih diri kita. Persiapkan diri kita. Mulai dari saat ini. Untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Menjadi pelaku firman. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dipimpin Roh Kudus. Itu penting. Saya Buru Nasar. Seperti dalam Wahyu pasal 12-14. Kata firman Tuhan, perempuan itu dikasih saya Buru Nasar. Kedua saya Buru Nasar itu bicara firman dan Roh Kudus. Perempuan itu bicara gereja Tuhan. Saudara dan saya itu hidup kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Esra pasal 10. Merupakan hari yang terakhir saudara. Besok kita baca Nahmia ya. Nahmia bagi orang Israel. Lanjutan dari Esra, kepuji Tuhan. Saya mau baca Esra 10 ayat 13 sampai 44, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan. Sekarang orang tidak sanggup lagi berdiri luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari. Karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu. Dan bersama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota. Sampai murkalah kami yang bernyala-nyala. Karena perkara itu dijauhkan dari kami. Amin. Lihat disebut perempuan-perempuan asing. Karena ini saudara, suku Benyamin, suku Yehuda sudah ditolong Tuhan ya. Dia sudah lepas dari tawanan melalui Raja Kores. Diizinkan masuk ke Yerusalem. Kembali lagi untuk bangun rumah Tuhan. Tetapi mereka itu yang laki-laki. Banyak yang laki-laki maksud saya. Yang mengambil istri dari perempuan-perempuan asing. Dari suku Kanaan, bangsa Kanaan, Moab, ya, Amon, ya, Yebus. Yang mereka-mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka-mereka itu menyembah berhala. Tidak berkenan di hati Tuhan. Disebut perempuan asing yang tidak berkenan sama Tuhan. Jadi Tuhan marah, saudara. Nggak bisa. Demikian kehidupan kita. Saya keterangkan kemarin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari yang punya anak-anak putra-putri. Supaya berdoa. Supaya dapat jodoh yang seiman. Yang takut akan Tuhan. Supaya jalan bersama-sama. Satu rumah tangga. Menjadi rumah tangga ilahi diberkati sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha kudus. Tuhan tidak mau hidup kita bercacat celah. Baca 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah. Jadi Tuhan tidak mau. Tidak boleh ada simpan dosa. Hal yang tidak berkenan Tuhan tidak bisa. Untuk dari saat ini kita latih diri kita untuk hidup kita berkenan sama Tuhan. Seperti bangsa Israel. Dia komit. Dia singkirkan perempuan asing. Itu bicara singkirkan dosa. Ayat 15. Hanya Yonatan bin Asahel dan Yesaya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan sebentar orang dia Yonatan ini tidak setuju. Biasa orang Kristen juga sama, ya. Ada yang masih pro-pro dengan dosa, tapi saya kontra dengan dosa. Saya sebagai hamba Tuhan benci dosa, stop dosa, tapi mencintai Tuhan. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kita cinta Yesus, harus kita taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Harus kita turuti. Sekarang masalahnya, mau ikutin daging atau mau ikut Yesus? Kalau ikut Yesus mendapatkan kerajaan surga. Kalau ikut daging, dosa, upah dosa, maut. Itu mari kita mau lanjutkan firman Tuhan ayat 16.
Tapi mereka yang pulang dari pembuangan malukannya, maka Imam Mesra memilih beberapa orang kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Dia tahu kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya Masya, Eleser, Yarib, dan Gedal. Iya, jadi di antara kaum imam ada yang punya perempuan asing. Coba, kaum imam itu pendeta-pendeta. Berarti dari sini banyak pendeta yang masih hidup di dalam dosa, tidak di dalam pertobatan. Itu tuh, mari kita mau bertobat sungguh-sungguh. Kita mau ikuti firman Tuhan supaya kita selamat, saudara. Ya, ayat 19. Dan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penembus salah karena kesalahan mereka. Coba itu, mereka komit perjanjian mengusir istri mereka, mengusir dosa, saudara. Dari saat ini kita bukan mengusir istri-istri kita, bukan. Di sini arti buat kita, buat mereka waktu itu, supaya mengusir istri-istri yang menyembah berhala. Kalau buat kita saat ini aplikasinya, yaitu kita benci dosa. Usir segala bentuk perbuatan dosa. Tapi kita mau melakukan firman Tuhan, ya. Ayat 20. Dari Bani Imer, Hanani, dan sebagainya. Ini ya, kelompok-kelompok imam saya, mereka yang komit untuk mengusir istri-istri mereka yang tidak seiman, yang menyembah berhala, ya. Dari Bani Harim, Masya, Elia, Ismaya, Yel, dan Usia. Dan dari Bani Pasyur, Elionai, Masya, Ismail, Nathaniel, Sabat, dan Elasa. Dari orang Lewi, Yosabat, Simei, Kelaya, Yani Kelita, Petaya, Yuda, dan Eleser. Dari para penyanyi, tadi dari imam, ini ada penyanyi, so bersih worship leader, penyanyi, singer, ada main dengan dosa untuk saat ini. Ya, untuk mereka penyanyi, so. Eliasib dari para penunggu pintu gerbang, Salum, Telem, dan Uri. Dari orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramya, Yesia, Malkia, Benyamin, Elesar, Malkia, dan Benaya. Dari Bani Emayataya, Sakaria, Yehel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari Bani satu Elionai, Eliasib, matanya, Yeremot, Sabat, dan Asya. Dari Bani Bebal, Yohanan, Anayal, Sebal, dan Altai. Dari Bani Mesulam, Maluk Adaya, Yusuf, Sil, dan Yeramot. Dari Bani Pat Moab, Atna, dan Kelai, Benaya, Masya, Matania, Besalel, Binu, dan Manasye. Dari Bani Harim, Eleser, Isya, Malkia, Semaya, Simeon. Benyamin, Maluk, dan Semaya. Dari Bani Hasum, Matanai, Matata, Saibat, Elifelet, Yeremia, Manasye, dan Semai. Dari Bani Maadai, Amran, Wel, Benaye, Bedaya, Keluhu, Wanya, Meramot, Eliasib, matanya Matnai, Yasai. Dari Bani Simai, Selemai, Nathan, Adaya, Magdebai, Sesai, Sarai, Asa, Ril, Selmia, Semaya, Salum, Amaria, dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yelel, Matika, Sabat, Sebina, Yadai, Yoel, dan Benama. 44 yang terakhir. Mereka sekali mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri itu dengan anaknya. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Kalau mereka komit, dia takut akan murka Tuhan. Demikian buat kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita. Apa relevansi dalam kehidupan kita? Yaitu mari kita sebagai anak Tuhan benci terhadap dosa. Tinggalkan dosa. Dan hati-hati dalam pergaulan, saudara. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Pergaulan yang baik itu bisa merusak. Pergaulan yang tidak baik, ya, merusak pergaulan yang merusak perbuatan yang baik. Saudara. Takut sama Tuhan. Coba saya mau baca. 1 Korintus 14 ayat 33, ya. Dikatakan 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh itu hati-hati, saudara. Pergaulan Bapak Ibu, pergaulan anak-anak, jangan bergaul dengan perbuatan dosa. Artinya kalau pada orang yang suka judi, saudara bergaul dengan orang yang suka selingkuh, nanti bisa transfer itu roh selingkuh. Ada transfer roh iblis karena mereka pasti ditunggangi oleh kuasa-kuasa iblis. Ya, karena mereka hidup di dalam kedagingan, upah dosa maut. Bosnya daging maut itu iblis, saudara. Baca Ibrani pasal 2:14. Bosnya upah dosa maut itu iblis. Oleh itu kita takut sama Tuhan. Maka kalau perbuatan dosa itu bosnya iblis, baca. Saya mau baca.
Ibrani pasal 2, 14 supaya saudara tahu nih. Ini firman Tuhan mengatakan loh, ya. Baca di situ ya. Ibrani pasal 2 ayat 14b. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah itu, yang berkuasa atas maut. Maut itu upah dosa, maut. Dari kedagingan bisa menghaluskan dosa. Dosa menghasilkan maut, dan bapaknya maut itulah iblis. Jadi bosnya orang berbuat dosa. Pasti di dalamnya ada campur tangan, ditunggangi oleh iblis. Kalau itu mari Bapak Ibu semua yang dengar firman Tuhan, supaya kita jangan turuti kedagingan. Dikuasai oleh daging, itu bisa dikuasai iblis. Contoh seperti siapa? Yudas Iskariot. Ikutin daging, dia terima 30 keping perak. Berarti kepentingan diri sendiri. Karena apa? Iblis yang menungganginya. Oleh itu mari kita mau takut sama Tuhan. Jadi buat implementasi buat kita, jauhlah dari dosa. Jauhlah dari perbuatan-perbuatan tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari menjelang kedatangan Tuhan, kita makin hari menyucikan diri. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Makin hari kita mau sungguh-sungguh makin menyucikan diri, saudara. Ya, saya mau baca dalam surat 1 Yohanes 3:3, orang yang cinta Tuhan akan menyucikan diri. Saya mau baca, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Amin. Bapak Ibu kalau ditanya berharap gak sama Tuhan? Oh ya, berharap. Saya berharap akan Tuhan Yesus. Kalau berharap pada Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, menyucikan diri jauh dari dosa. Tapi cinta Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Men, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bumi langit tujuh kuasanya, men, haleluya. Ku pandang saja padamu, amin, haleluya. Suci, suci, amin. Suci, amin, haleluya. Suci, 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 amin, Bapa, haleluya. Marilah Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, amin. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Allah, jauh dari dosa, kata firman Tuhan 1 Petrus 1:15. Mari kita mau hidup kudus, karena Tuhan itu kudus. Karena kerajaan surga adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin, puji Tuhan.